Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah hari ini kalian baik semua? Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membuka pelajaran ini dengan membaca doa. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa ya. Apakah hari ini ada yang absen dari teman-teman kalian? Atau mungkin ada yang sakit? Ada yang alpa mungkin, atau yang izin? Mungkin nanti bisa diinfokan ya kepada saya apabila ada teman kalian yang tidak masuk. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya akan mengecek semangat kalian pada pagi hari ini ya. Sebelum kita pelajaran, apakah kalian tetap semangat? Apakah ada yang loyo meskipun di pagi hari? Merasa loyo? Pastinya semangat semua kan ya dari kalian. Sebelum kita kegiatan inti, Ibu akan mengulas sedikit tentang materi sebelumnya. Materi sebelumnya kan kita membahas tentang metabolisme. Apakah ada yang masih ingat pengertian metabolisme? Kalau ada yang ingat, silakan tangannya diangkat. Oh ya, Rina, silakan dijawab apa pengertian dari metabolisme. Oh, benar sekali jawabannya. Ya, jawaban Rina sangat benar. Metabolisme yaitu semua reaksi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Sebelum itu, di sini Bu akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini diharapkan kalian semua dapat mengetahui makna daripada enzim. Kemudian kalian dapat mengetahui komponen penyusun dari enzim. Selanjutnya kalian juga diharapkan agar mengetahui tentang sifat-sifat enzim. Dan yang terakhir, kalian juga dapat membedakan cara kerja dari enzim. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran STAD. Apa itu STAD? STAD yaitu panjangan dari Student Team Achievement Division, yang mana nanti kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk sama-sama saling bertukar pendapat. Misalkan ada yang tidak paham, kalian bisa saling memahamkan satu sama lain, seperti itu. Baik, langsung saja. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang enzim. Sebelum Ibu akan membahasnya, apakah ada yang sudah pernah tahu pengertian dari enzim? Mungkin di kelas ini pernah baca buku, entah dari buku yang lain gitu. Apa pengertian dari enzim? Ada yang sudah pernah baca? Kalau ada yang sudah pernah baca, silakan angkat tangan dan dijawab apa itu pengertian dari enzim. Oh, Laila. Ya, silakan Laila. Apa pengertian dari enzim? Ya, benar sekali jawaban dari Laila. Enzim merupakan senyawa yang berada di dalam tubuh makhluk hidup yang dibutuhkan untuk metabolisme. Adapun ilmu yang mempelajari tentang enzim yaitu enzimologi. Penyusun keseluruhan enzim disebut holoenzim. Di sini holoenzim terdiri dari dua penyusun. Penyusun enzim yang pertama yaitu apoenzim dan yang kedua yaitu kofaktor. Di sini apoenzim tersusun dari protein, sedangkan kofaktor tersusun dari non protein. Kofaktor di sini juga terdiri dari dua penyusun. Penyusunan pertama yaitu koenzim dan yang kedua yaitu gugus prostetik. Koenzim tersusun dari bahan organik, sedangkan gugus prostetik tersusun dari bahan non organik. Di sini apa ada yang pernah tahu bagian dari enzim? Apa saja bagian dari enzim? Ada yang tahu?
Belum tahu? Oh ya udah, kalau gitu aku akan jelaskan. Bagian dari enzim yaitu memiliki dua bagian. Yang pertama, bagian yang sisi aktif, yang mana bagian sisi aktif ini digunakan untuk menempelnya substrat saat terjadinya reaksi. Sedangkan pada bagian selain sisi aktif pada enzim yaitu terdapat bagian yang dinamakan allosterik. Sebelum Ibu melanjutkan ke penjelasan selanjutnya, dari anak-anak apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oh ya udah, berarti langsung Ibu teruskan ya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat enzim. Enzim memiliki beberapa sifat. Sifat enzim yang pertama yaitu protein. Kenapa sifat enzim kok protein? Karena enzim ini terdiri atau tersusun dari protein. Sifat yang kedua dari enzim yaitu termolabil. Maksudnya termolabil di sini yaitu karena enzim ini dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga, enzim memiliki sifat biokatalisator. Apa maksud dari biokatalisator? Yaitu enzim dapat mempercepat terjadinya reaksi. Suatu reaksi akan berjalan secara cepat jika menggunakan enzim. Jika reaksi tersebut tidak menggunakan enzim, maka akan terjadi reaksi yang sangat lama. Sifat yang keempat yaitu spesifik. Di sini maksudnya enzim itu dapat bekerja pada substrat tertentu saja. Yang kelima, enzim memiliki sifat yang reversibel. Maksudnya enzim memiliki sifat yang bolak-balik. Di sini enzim dapat menyusun sebuah substrat dan juga dapat memecahkan sebuah substrat. Yang keenam, enzim tidak ikut bereaksi, tetapi hanya untuk mempercepat reaksi. Sifat yang terakhir yang dimiliki enzim yaitu enzim dapat menurunkan energi aktivasi atau energi bebas. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang cara kerja dari enzim. Kerja dari enzim terdapat dua cara. Yang pertama yaitu lock and key atau yang biasa disebut dengan kunci gembok. Di sini antara enzim dan substrat memiliki bentuk yang spesifik sampai nanti akan menghasilkan produk dari reaksi tersebut. Spesifik ini gimana? Nanti bisa dilihat pada gambar ya. Atau yang biasa disebut dengan kunci gembok. Adapun pengertian dari lock and key sendiri yaitu di sini enzimnya mempunyai bentuk yang spesifik dengan substratnya. Jadi di sini nanti sisi aktif dari enzim itu akan menyatu dengan bentuk substratnya sampai menghasilkan produk dari reaksi tersebut. Adapun cara kerja enzim yang kedua yaitu teori induced fit atau yang biasa disebut dengan teori kecocokan yang terinduksi. Beda dengan teori lock and key. Di sini teori induced fit, sifat dari sisi aktif enzim yaitu fleksibel. Sisi aktif enzim akan mengubah sisi aktifnya sesuai dengan bentuk dari substratnya sampai nanti menghasilkan produk dari reaksi tersebut. Dari penjelasan saya tadi mulai dari awal sampai akhir, apakah ada yang akan ditanyakan atau mungkin ada yang masih belum dipahami dari kalian semua? Kok pada diam? Kalau diam berarti saya anggap paham loh ya. Oh, atau gini deh, kalau semisal ada yang ditanyakan dan kalian malu untuk bertanya kepada saya, baiklah, saya akan menyuruh kalian semua untuk membentuk kelompok-kelompok kecil. Mungkin cukup 4 kelompok saja ya.
dengan anggota bebas. Yang penting satu kelas ini mendapatkan kelompok semua. Oke. Baiklah, apakah kelompoknya sudah dibentuk? Oh, sudah ya. Oke. Kan sekarang sudah dibentuk kelompok dengan anggota masing-masing. Berapa satu kelompok? Berapa orang? Oh, 5 orang. Oke, nggak apa-apa. Sekarang dalam setiap kelompok itu kalian saling berdiskusi dengan teman kelompok kalian ya. Entah itu tentang materi yang belum dipaham, entah itu materi yang mungkin mengganjal di hati kalian semua, bisa ditanyakan kepada teman. Soalnya kalian kan malu untuk bertanya kepada saya. Jadi saya berikan kalian waktu untuk berdiskusi sendiri ya. Baiklah, saya rasa sudah cukup ya waktunya kalian untuk berdiskusi tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk selanjutnya, agar saya mengetahui kalau kalian itu sudah benar-benar paham, maka saya akan memberikan tugas pada kalian untuk mengerjakan soal yang ada di LKS kalian masing-masing. Baiklah, saya punya tugas untuk kalian. Silakan dibuka halaman 65. Di situ ada soal esai pengayaan tentang materi enzim. Situ ada 5 soal. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian, dijawab bareng-bareng. Kemudian kalau sudah dikumpulkan kepada ibu ya. Saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Sebelum saya tutup pertemuan pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan tentang materi pada hari ini, yaitu materi enzim. Enzim merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup, yang berada di dalam tubuh makhluk hidup, yang dibutuhkan saat proses metabolisme. Enzim tersusun dari 2 penyusun, yaitu apoenzim dan kofaktor. Enzim juga memiliki beberapa sifat. Enzim memiliki 2 cara kerja. Yang pertama yaitu lock and key atau kunci gembok, dan yang kedua yaitu induced feed. Baiklah, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas selanjutan dari enzim, yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Semoga apa yang Ibu terangkan tadi, apa yang sudah Ibu berikan tadi, ilmu yang Ibu jelaskan tadi, semoga bermanfaat kepada kalian semua ya. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.